Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami was siyam wa ala alihi wa sahbihi khairil anam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa di rumah, alhamdulillah sore hari ini kita semuanya masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan pemirsa di rumah. Semoga para pemirsa selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semuanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tentunya bagi seorang hamba yang saleh, bagi seorang hamba yang baik, harus ingat kepada sang pemberi nikmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian semuanya. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Dalam pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an kasura zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan menyebut, ia akan memperbanyak untuk menyebutnya, apalagi kepada Sang Pencipta. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan sering menyebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada baginda kita, cinta kepada Rasulullah, kepada Habibana Muhammad SAW, tentunya kita akan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, para pemirsa di rumah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semuanya, sebagai seorang mukmin diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, berdoalah kepada kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabahi permintaanmu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku itu minta kepadaku, niscaya saya itu dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi permintaan doa hamba-hambaku ketika ia berdoa. Para pemirsa, itulah perintah, kewajiban kita semuanya untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dipenuhi dengan doa, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan doa itu secara definisi adalah talabul fi'li minal adna ilal a'la, yaitu permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu. Para pemirsa di rumah,
Itulah kewajiban kita, kewajiban seorang mukmin untuk memohon, dan Allah senang kalau Allah dimintai segala apapun. Para pemirsa di rumah, doa adalah senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Kalau orang Islam, kalau orang mukmin tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut tidak punya senjata. Orang tersebut tidak punya pusaka. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu jantungnya ibadah. Artinya kalau seorang muslim itu tidak punya doa, niscaya dia tidak punya jantung. Niscaya ia mati, dia bisa bergerak. Para pemirsa di rumah, itulah pentingnya doa sebagai seorang muslim untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama ketika saat sujud. Ma yakunu aqrabu bainal abdi wa rabbih halat sujud fa'aksiru ad-du'a. Apa yang dekat, paling dekat dengan hamba dan Tuhannya adalah ketika saat sujud. Maka ketika sujud, perbanyaklah untuk berdoa. Yang kedua, doa yang sangat dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah sholat 5 waktu. Ketika kita selesai sholat 5 waktu, umat Islam, wabil khusus umat Islam yang ada di Indonesia ini, lalu wiridan, doa, wiridan, zikir bersama-sama, lalu ditutup dengan doa. Karena doa setelah sholat 5 waktu itu termasuk doa yang sangat dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah, ayu du'ain asma? Qala jawful lail wa dubura kulli as-salawah al-maktubah. Pernah ditanyakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, beliau menjawab, jawful lail, yaitu doa di tengah malam, di saat manusia pada tidur, dan doa ketika selesai sholat 5 waktu. Para pemirsa, oleh karena itu, setelah kita sholat 5 waktu, tentunya luangkan waktu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doanya orang yang berpuasa. Doanya orang tua kepada anaknya, dan doanya orang yang bepergian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid liwaladihi, wa da'watus shaimi, wa da'watul musafir. Yang pertama adalah doanya orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, para orang tua di rumah, jangan lupa selalu mendoakan terhadap putra-putrinya agar menjadi anak-anak yang soleh solihah, agar menjadi anak-anak yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Begitu pula doanya orang yang berpuasa. Ketika kita kondisi berpuasa saat ini, mari kita bersama-sama, kita berbanyak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa. Selanjutnya adalah doanya orang yang bepergian, orang yang melakukan perjalanan. Itu juga doa sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah doanya orang yang dizalimi. Ini adalah doa yang sangat dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian terhadap
doanya orang-orang yang dizalimi, doanya orang-orang yang teraniaya. Karena doanya orang-orang yang dizalimi, doa orang-orang yang teraniaya, tidak ada antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tersebut penghalang, tidak ada hijab antara Allah dan orang-orang yang dizalimi. Para pemirsa di rumah, selanjutnya doa yang ke-6 adalah doa ketika malam Lailatul Qadar. Ini juga doa, tempat doa, waktu doa yang sangat dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Aisyah ditanyai apa doa yang sering dibaca Rasulullah ketika malam-malam Lailatul Qadar. Siti Aisyah menjawab, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa ketika malam-malam Lailatul Qadar, untuk diperbanyak, diucapkan, dilantunkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, para pemirsa di rumah, mari kita kenali dan kita ketahui mengapa doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, janganlah kita semuanya memakan, minum, mengambil, mendapatkan harta dari cara-cara yang haram. Rasulullah SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah maha baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Inilah yang menjadikan dasar bahwa doa kita tidak akan diterima, karena mungkin di antara kita semuanya mendapatkan harta, memakan makanan, meminum minuman dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa yang tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang buruk. Mendoakan dengan doa-doa yang buruk, doa-doa yang jelek, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Ma yazalu, la yazalu da'watu abdi mustajabatun ma lam yad'u bismin wa qati'ati rahmin. Maka doa hamba-hambaku akan selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi tidak mendoakan dengan doa-doa yang mengandung dosa, doa-doa yang jelek, doa-doa yang buruk, dan doa untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Para pemirsa, itulah sejenak, sekilas berkaitan dengan zikir dan doa yang itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhir pertemuan ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa kita yang saat ini ditimpa musibah COVID-19 ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, saya ajak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bencana, malapetaka, musibah segera dihentikan, segera disirnakan, segera dimusnahkan, segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi pertiwi tercinta ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.